Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai travel industry terminologi, khususnya dalam reservasi dan perhitungan tarif penerbangan, baik domestik maupun internasional. Nah, travel industry terminologi ini berguna bagi siapa? Bagi pekerja atau orang yang bekerja di bidang maskapai penerbangan, kemudian juga di bidang reservasi baik perhotelan maupun di travel agent. Nah, item atau terminologi yang ada di sini adalah terminologi yang sudah standar dan berlaku secara internasional. Sebagai contoh, kita mulai dari airport code. Perlu diketahui bahwa setiap airport yang ada di dunia atau di negara-negara yang ada di dunia itu menggunakan kode airport yang berbeda-beda dan sudah distandarkan oleh pihak ataupun badan yang kita sebut dengan International Air Transport Association atau IATA. Nah, pada airport code ini setiap airport itu memiliki 3 letter code. Nah, sebagai contoh misalnya Jakarta Cengkareng itu 3 letter code-nya CGK atau Charlie Golf Kilo. Nah, tentu Anda sudah tahu berkaitan dengan spelling untuk airline ataupun industri penerbangan. Kemudian airport code digunakan untuk kode-kode termasuk to city and printing the connect code. Ya, ini maksudnya bahwa airport code itu digunakan untuk pengecekan bagasi, kemudian juga untuk menghubungkan antara satu kota dengan kota lain. Sehingga semua maskapai atau kru dalam penerbangan itu menggunakan kode kota ini supaya mudah berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, baik sesama maskapai, sesama pilot ataupun pihak-pihak yang ada di bandara. Kemudian setiap kota itu bisa memiliki lebih dari satu bandara atau airport, tetapi kode airportnya atau airport code-nya itu berbeda-beda. Oke, berikutnya accompany travel. Apa itu yang dimaksud dengan accompany travel? Accompany travel itu yaitu bila seseorang melakukan perjalanan lebih dari satu, maka ada pendamping yang menemani ya. Pendamping yang menemani itulah yang disebut dengan accompany travel. Bagaimana dengan no show? Terminologi no show ini digunakan untuk pembukuan atau untuk reservasi penerbangan bila mana terjadi seperti ini. Anda sudah booking, Anda sudah melakukan pemesanan tiket, tetapi pada saat pengecekan maskapai dan pengecekan di bandara, Anda tidak ada. Entah itu alasan tidak berangkat ataupun alasan mungkin tidak jadi atau membatalkan secara mendadak. Maka setiap kru ataupun baik yang di cabin crew maupun di ground crew yang di airport itu akan mengidentifikasikan sebagai no show. Jadi kalau nanti
ada komunikasi no show itu berarti penumpang tidak muncul atau penumpang tidak ada, tidak datang dan tidak menggunakan jasa transportasinya. Alasannya bisa macam-macam. Berikutnya adalah overbook. Nah, pada musim-musim tertentu, terutama pada musim high season, maka apabila kuota atau kapasitas dalam satu maskapai itu tidak sebanding dengan pemesanan, maka ini disebut dengan overbook ya. Oke, overbook. Demikian juga cancellation atau cancellation fee atau change fee. Nah, setiap perubahan atau pembatalan rute itu akan dikenakan semacam biaya. Maka biaya inilah yang dimaksud dengan cancellation or change fee. Nah, berikutnya adalah standby. Apa itu yang dimaksud standby? Standby itu adalah a passenger trying to obtain space on a flight early or later than his scheduled flight is said to be going on standby. Ya. Ini bisa bermakna bahwa Anda dalam posisi menunggu di bandara ataupun pembukuan Anda dalam posisi belum terkonfirmasi juga bisa dikatakan sebagai standby. Berikutnya waiting list atau wait listed. Waiting list ini adalah daftar dalam sebuah pemesanan yang sifatnya adalah cadangan. Artinya bila dalam satu aircraft ataupun satu penerbangan ada 150 orang, sementara Anda dimasukkan, maka Anda di urutan pada 151 sampai mungkin 160, maka Anda harus menunggu proses selanjutnya sebelum terkonfirmasi. Nah, ini disebut dengan waiting list. Bila ada yang membatalkan, maka secara otomatis akan masuk. Tapi perlu diingat bahwa waiting list ini tidak berlaku dalam 1 kali 24 jam, biasanya agak lama. Kemudian boarding area. Apa yang dimaksud dengan boarding area? Jika kalian pernah naik pesawat, maka di situ ada boarding area yang digunakan untuk apa? Untuk menukarkan tiket Anda menjadi boarding pass. Kemudian check in bagasi Anda, itulah disebut dengan boarding area ya, termasuk di ruang tunggu atau disebut dengan waiting room. Kemudian baggage claim. Apa itu baggage claim? Baggage claim adalah sebuah dokumen yang dipakai untuk mengklaim apabila barang-barang yang kalian bawa itu hilang. Nah, ini pernah saya alami. Di Jakarta hilang. Ternyata tidak sampai. Saya sudah sampai Jakarta, bagasinya masih ada di Paris. Akhirnya diklaim dan dalam waktu seminggu pihak maskapai bertanggung jawab, bagasi dikirim dan diantar sampai rumah. Itulah sebuah pelayanan. Kemudian Global Distribution System. Nah, dalam Computer Reservation System ada yang disebut dengan GDS atau Global Distribution System. Sistem inilah yang mengatur mengenai mekanisme reservasi, mekanisme penerbangan, dan termasuk pengoperasionalan berapa tiket yang terjual, berapa yang masih kosong, dan lain sebagainya. Ini sistem. Nah, sistem aplikasi atau sistem ini banyak contohnya Amadeus, Sabre, kemudian Garuda Airline Reservation, dan lain sebagainya. Kemudian Gateway City. Gateway City adalah kota yang menempatkan dirinya sebagai kota tujuan atau kota kedatangan atau keberangkatan untuk perjalanan internasional. Dan
Sebagai contoh misalnya Amerika itu memiliki gateway city seperti Boston, Los Angeles, San Francisco, New York, dan Miami. Indonesia memiliki gateway untuk penerbangan internasional, contoh Cengkareng atau Jakarta, kemudian Bali, Denpasar, Ngurah Rai, kemudian juga mungkin adalah di Makassar, ya, bandara di Makassar, dan mungkin di bandara seperti Bandara Yogyakarta. Nah, artinya gateway city ini kota di mana negara atau penumpang asing itu bisa mengakses satu negara. Nah, hubs, apa itu yang dimaksud dengan hubs? Hub adalah kota tertentu yang digunakan oleh maskapai penerbangan, ya, sebagai base camp untuk menghubungkan penerbangan selanjutnya atau connecting flight ke berbagai destinasi yang lain. Nah, kenapa mesti ada hub? Karena bisa jadi airline itu perlu fueling atau pengisian bahan bakar sehingga ada penghubungnya. Ataupun bisa jadi bahwa maskapai tersebut tidak bisa memiliki rute sampai tuntas, tetapi harus dioperasionalkan oleh airline lain sehingga perlu adanya hub atau penghubung. Berikutnya adalah interline ticketing agreement. Apa itu interline ticketing agreement? An agreement between airline that allow one ticket to be issued for flight on different airlines. Pada kasus tertentu bahwa maskapai itu harus bekerja sama dengan maskapai lainnya. Kenapa? Karena ada regulasi yang tidak memperbolehkan suatu maskapai bisa sampai ke tujuan tertentu. Maka harus didampingi atau bekerja sama dengan maskapai lain. Nah, tiketnya itulah yang dimaksud dengan adanya perjanjian interline ticketing agreement. Kemudian code share. Apa itu code share? Code share itu adalah a seat can be purchased with one airline but is actually operated by cooperating airline under a different flight number or code. Ya, ini bisa saja sharing. Contoh, maskapainya sama antara Wing Air dan Lion, tetapi di reservasi mungkin tertulis Lion Air, tapi begitu dioperasikan karena maskapai tersebut Lion Air dengan menggunakan pesawat besar, sementara Wings menggunakan pesawat kecil, sehingga di situ ada perbedaan, dioperkan ke maskapai yang menjadi satu manajemennya. Nah, berikutnya adalah check-in. Apa itu check-in? Nah, check-in ini, istilah ini bisa berlaku di hotel, juga bisa berlaku di bandara. Check-in ini biasanya adalah proses yang memastikan bahwa calon penumpang mendapatkan tempat duduk, dan biasanya di internasional itu paling tidak 2 jam sebelumnya. Nah, saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan mulai dari bisnis kelas dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya Anda bisa baca dan bisa putar kembali video ini sebelum pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.